Perkenalkan, nama saya Jessica Lumban Batu, kelas 12 4C15 dengan NIM 1210719. Dalam video ini, saya akan menjelaskan CRUD penerapan MVC dalam pembuatan aplikasi ujian online. Di dalam kelompok saya akan menjelaskan menu jurusan dan kelas pada admin. Di sini ada controller pada file jurusan.php. Seperti yang terlihat, di sini ada kelas jurusan, terus public function construct. Ini akan berhubungan dengan login. Kemudian public function output JSON, $data, $encode bernilai true. Di sini menggunakan percabangan if. Kemudian ada public function index, di mana ini terdapat data user, judul, dan subjudul. Kemudian ada public function add. Public function add ini berfungsi untuk menambahkan data user, judul, kemudian subjudul, dan banyak datanya. Kemudian public function data di sini $data dis output JSON. Ini untuk menampilkan data jurusan pada data master. Kemudian public function edit. Di sini kita dapat mengedit data yang ada pada jurusannya. Jurusan berdasarkan ID. Kemudian public function save. Public function save ini untuk menyimpan data yang sudah di-input. Kemudian di sini kami menggunakan percabangan if else. Lalu di sini public function delete, ada $data check, $data dis, input post check bernilai true. Jika cek $data dis, output JSON-nya statusnya akan false. Kemudian di sini ada public function load jurusan, di mana ini akan menampilkan jurusan dari data master. Kemudian public function import, di sini kita dapat mengimport data yang sudah di-input. Kemudian public function preview. Public function preview ini berguna untuk menampilkan data yang telah kita masukkan, seperti tampilannya akan seperti ini ketika kita import. Nah, begini nanti. Kemudian ada public function do import $data JSON decode $dis input post jurusan bernilai true. Kemudian untuk modelsnya yaitu terdapat file master model.php. Model ini bertujuan untuk menyiapkan, mengatur, memanipulasi, dan mengorganisasikan data yang ada di database. Adapun isi dari codingannya yaitu class master models, public function construct, terus this db query ini yaitu database-nya, kemudian public function create. Create di sini untuk table, $data, $batch bernilai false.
Kemudian public function update. Sini menggunakan percabangan if else, di mana ada di sini kita dapat mengupdate database yang sudah di input. Kemudian ada public function delete. Sini ada $this db wherein $pk $data return $this db terus delete $table. Kemudian ada public function get data class, di mana public function get data class ini berfungsi untuk menampilkan data kelasnya. Kemudian di sini ada public function get class by ID, ini menampilkan kelas berdasarkan ID. Kemudian ada public function get data jurusan, ini menampilkan data jurusannya. Kemudian di sini public function get jurusan by ID, yaitu untuk menampilkan jurusan berdasarkan ID. Kemudian public function get data mahasiswa, ini untuk menampilkan data mahasiswanya. Kemudian public function get mahasiswa by ID, yaitu menampilkan data mahasiswa berdasarkan ID. Kemudian public function get jurusan, yaitu menampilkan jurusannya. Kemudian sini public function get all jurusan, yaitu menampilkan semua jurusan. Sini kami menggunakan percabangan if else. Kemudian ada public function get class by jurusan, yaitu menampilkan kelas berdasarkan jurusan. Kemudian menampilkan data dosen. Dan ada public function get data matkul, yaitu menampilkan data mata kuliahnya. Dan di sini public function get all matkul, yaitu menampilkan semua mata kuliahnya. Return $this db get matkul result. Kemudian untuk menu kelas, yaitu pada models terdapat ada file, kemudian public function get matkul by ID, yaitu menampilkan mata kuliah berdasarkan ID-nya. Kemudian public function get kelas dosen, yaitu menampilkan kelas dosennya. Terus di sini ada public function get all dosen, yaitu menampilkan semua dosen, di mana $ID null, bernilai null. Kemudian ada public function get all class, yaitu menampilkan semua kelas. Kemudian di sini public function get class by dosen, di mana public function get class by dosen ini menampilkan kelas berdasarkan dosennya. Kemudian public function get jurusan matkul, yaitu menampilkan jurusan matkul. Terus di sini ada public function get matkul, yaitu menampilkan mata kuliahnya. Lalu ada public function get jurusan by ID matkul. Di sini menampilkan jurusan berdasarkan ID matkulnya. Kemudian selanjutnya ada view, yaitu folder master. Kemudian ada folder jurusan di bagian file add.php-nya. Di sini ada untuk kontrol dari kelas, yaitu file class.php menggunakan public function construct, kemudian percabangan if else, lalu public function output JSON, $data, $encode, bernilai true. Kemudian di sini ada public function index, yaitu menampilkan datanya. Kemudian public function data. Lalu ada public function
add, yaitu menambahkan data pada kelasnya, seperti menu jurusan yang tadi, yang sebelumnya saya jelaskan. Kemudian ada public function edit, di sini kita dapat mengedit. Lalu public function save di sini untuk menyimpan data yang sudah diubah maupun import. Lalu ada public function delete di sini untuk menghapus, yaitu $check, $this, input post. Post ini yaitu menampilkan datanya. Ketika dicek, dia akan bernilai true. Kemudian public function class by jurusan. Di sini menampilkan kelas berdasarkan jurusan. Kemudian di sini ada public function import, yaitu mengimport data. Kemudian public function preview, yaitu menampilkan data yang sudah kita import, kita print maupun kita cetak. Kemudian di sini ada public function do import. Kemudian selanjutnya ada models dari menu kelas, sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan master model pada menu jurusan yang sudah saya jelaskan, yaitu class master model, public function construct, public function create, di sini untuk membuat datanya. Terus public function update, yaitu mengupdate data yang sudah diubah. Kemudian public function delete, yaitu menghapus. Lalu public function get data class menampilkan data kelas. Lalu get class by ID menampilkan kelas berdasarkan ID. Kemudian public function get data jurusan menampilkan data jurusan. Terus public function get jurusan by ID, yaitu menampilkan jurusan berdasarkan ID. Lalu public function get data mahasiswa, yaitu menampilkan data mahasiswa, lalu menampilkan mahasiswa berdasarkan ID. Kemudian menampilkan jurusan, menampilkan semua jurusan. Sini menggunakan percabangan if else. Lalu public function get class by jurusan, yaitu menampilkan kelas berdasarkan jurusan. Kemudian menampilkan data dosen. Lalu menampilkan dosen berdasarkan ID. Kemudian menampilkan data matkul. Menampilkan kelas dosen. Kemudian menampilkan semua dosen. Lalu menampilkan semua kelas, menampilkan kelas berdasarkan dosen, dan menampilkan jurusan matkul. Kemudian untuk view-nya, yaitu pada folder master dan folder kelas dosen, yaitu pada file add.php. Sama seperti folder jurusan mata kuliah kelas add.php, yaitu menggunakan tag div, tag h3, terus ada tag br, yaitu membuat jarak ke bawah, lalu tag select, tag label, tag small, dan tag button, kemudian tag script.
Demikian penjelasan dari saya, sedikit penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.